presiden hanya sekedar menjadi pemangku kerajaan yang nantinya hanya akan mengantar Gibran sebagai putra mahkota untuk merebut kekuasaan 2029. Nah, tidak menutup kemungkinan kemudian Teddy juga akan dijadikan wakil presiden. Teddy pun termasuk pihak yang selalu mencoba untuk membentengi Gibran. Menurut analisis Sri Rajasa, Prabowo saat ini berperan seperti pemangku kerajaan yang mempersiapkan Gibran sebagai penerus kekuasaan 2029. Dengan Teddy juga disebut dalam skenario sebagai wakil presiden. Ya seperti kasus kemarin, ketika Panglima Kopassus diperintahkan menghadap presiden. Karena ada Teddy di sinilah, ya kan, membuat Panglima Kopassus harus menunggu di ruang tunggu. Ini kan problema itu. Dan ini dampaknya sangat luas sekali. Jadi yang dilanggar, banyak aturan yang dilanggar. Oke. Apakah itu juga berpengaruh terhadap institusi TNI dalam hubungan dengan Presiden Prabowo? Jelas. Ya seperti kasus kemarin. Kan saya bilang kan, ketika Panglima Kopassus diperintahkan menghadap presiden, tapi akhirnya ya kan terjadi insiden gitu di situ, bahwa Panglima TNI dihadap jenderal yang nggak ngerti, kan, cuma duduk di luar, sementara dia tahu kalau dia dipanggil. Tapi kan karena ada TNI di sinilah, ya kan, membuat Panglima Kopassus harus menunggu di ruang tunggu. Ini kan problema itu. Dan ini dampaknya sangat luas sekali. Dan itu bukan insiden pertama? Bukan. Ada beberapa juga dari perwira tinggi TNI yang diperlakukan seperti itu, gitu loh. Sehingga upaya presiden memanggil perwira tinggi TNI itu tidak terlaksana karena kelakuan Teddy, gitu. Ketika gatekeeper sudah juga merambah kepada sektor ekonomi dan opini publik, ya kan, maka gatekeeper ini akan gunakan buzzer dan influencer untuk meredam, ya kan, suara-suara yang Panglima Kopassus dan Panglima TNI disebut pernah menunggu di ruang tunggu saat akan menghadap presiden. Insiden ini dikaitkan dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Bukan kejadian pertama dan diklaim berulang. Ketika seorang kriminal menjadi terlalu dominan, ia tidak sekedar menjadi penopang kekuasaan, melainkan berpotensi menjadi pusat kekuasaan alternatif. Jadi bisa jadi ada dua matahari bisa misalnya. Ya kan, ya, negara tidak mesti hancur karena adanya tekanan dari luar, tapi karena retak dari dalam, gitu loh. Jadi kekuasaan presiden ini saya khawatir ya, tidak sampai 2029 ya. Karena keretakannya semakin hari semakin besar. Dan dia runtuh karena pondasi dari dalam sudah hancur. Jadi kalau kita lihat ya kan bahwa menurut analisis pakar intelijen Sri Rajasa, keberadaan Teddy mulai menimbulkan potensi dualisme pusat kekuasaan di lingkungan istana. Sri Rajasa juga menyebut bahwa keretakan internal dapat mengancam stabilitas pemerintahan, bukan semata-mata karena tekanan dari luar. Yang bingung itu membuat bingung semua petugas keamanan yang akan menangani ini gitu. Nah kasus ini juga begitu. Jadi, apakah Prabowo tahu apa tidak gitu, bahwa Teddy ini semakin lama menjadi bayang-bayang kekuasaan. Tapi apakah ini memang yang dikehendaki oleh presiden dalam rangka menyiapkan Teddy untuk 2029? Menurut Pak Sri, Pak Prabowo happy dengan kehadiran ini, menyangkut perasaan segala macam. Ya kita juga tidak bisa mengatakan begitu saja ya. Cuman ya kan, kalau kelihatan sekali bahwa kita lihat pada saat Teddy ulang tahun ya kan, begitu pedulinya presiden ya kan, memberikan di tengah malam memberikan kue ulang tahun kan, ya kan, sesuatu buat publik tanda tanya besar. Hubungan seperti apakah yang dilakukan, yang terjadi ya kan, antara Teddy dengan Prabowo kan gitu. Kan ini satu hal yang aneh. Kan kita tidak mengatakan bahwa terjadi hubungan perasaan, enggak, tapi dalam konteks pemimpin negara. Pakar intelijen Sri Rajasa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sempat bertanya kepada Teddy soal penampilan pecinya. Sri Rajasa juga menyebutkan adanya momen ketika Prabowo memberikan kue ulang tahun kepada Teddy pada tengah malam. Menurutnya, momen-momen tersebut menarik perhatian publik karena dinilai kurang lazim dalam hubungan atasan dan bawahan di lingkungan kepresidenan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Sampai jumpa kembali.